Lu mau megang CST nya nggak? Nggak usah. Kagak, lu megang atu, gua megang ini. Tidak. Gila. Nah, Bergerak bener. ya halo teman-teman. Jadi hari ini gue akan ngasih tahu apa itu perbedaan CST dan AST. Nah, ini gue punya dua kura-kura snapping. Aduh, ini punya dua kura-kura snapping. Nah, kan? Mungkin untuk kalian yang udah hobi kura atau sudah mengetahui jenis-jenis kura, mungkin kalian langsung bisa membedakan mana CST mana AST. Tapi kan kalau untuk kalian yang baru untuk hobi kura atau yang belum mengenal kura, mungkin apa sih itu CST atau apa itu AST. Nah, di sini gua akan ngasih tahu perbedaannya nih. Oke. Nah, jadi bisa kalian tebak mana nih kira-kira mana AST mana CST. Oke. Nah, jadi yang di tangan kiri gue ini adalah CST atau Common Snapping Turtle. Nah, yang di tangan kanan gue ini adalah AST atau Alligator Snapping Turtle. Nah, untuk dari bentuknya aja perbedaan udah jelas ya, kelihatan. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini yang CST kita taruh dulu. Oh, Bukan gue. Yang nih bangku. nah, lihat dari fisik AST. AST itu memiliki ini tempurung yang lebih kayak apa ya? Buaya gitu ya. Seperti buaya dan lebih runcing gitu nih. Nah, dan mereka itu loh, kita lihat bentuk fisiknya. Ini adalah AST. Nah, AST itu mereka memiliki apa nih, paru nih. Megangnya itu paling benar begini untuk megang AST atau CST. Nah, jangan bisa megang begini, tapi jangan sampai kena kepalanya. Karena kalau untuk AST ukuran segini, kalau untuk gigit jari itu lumayan sampai berdarah. Nah, untuk fisik AST itu seperti ini tempurungnya. Nah, mereka punya paruh yang lancip, dan cara berburu mereka itu nah, identiknya itu mereka nih punya tuh lidah cacing. Jadi cara mereka mencari makan itu mereka diam di lumpur atau di dasar sungai. Nah, begini posisinya begini, dan mereka itu menggunakan lidah cacingnya itu untuk memancing ikan-ikan. Jadi pas ikannya tertarik dengan lidah cacing mereka, sudah mendekat di mulut langsung nutup gitu. Nah, itu cara berburu AST. Nah, untuk AST juga mereka ini bisa tumbuh kurang lebih 60 cm, 60 sampai 80 cm kalau di alam bebas. Hidupnya itu bisa sampai mungkin ratusan tahun. Nah, ini untuk ukuran kurang lebih 20 cm. Nah, mereka juga punya kuku-kuku yang tajam tuh. Dan ini kuku tajam, dan juga ekor yang lumayan panjang. Nah, oke. Nah, ini untuk AST. Nah, kita taruh dulu nih. Nah, pokoknya hati-hati untuk kalian yang mau melihara kura-kura ini, hati-hati aja. Itu. Nah, kalau untuk CST, mereka mungkin kelihatan lebih tenang, tapi sebenarnya untuk keagresifannya sih sama aja. Jangan sampai kalian ini kegigit oleh mereka tuh. Nah, untuk bentuk fisik CST tuh, mereka cenderung tempurungnya itu tidak terlalu lancip atau tidak terlalu tajam seperti AST. Mereka sama memiliki paruh, tapi beda. Kalau ini untuk AST ini lebih besar, dia lebih bisa, paruhnya bisa lebih besar ngangkat. Nah, kalau untuk CST itu lehernya emang lebih panjang. Nah, tuh. Mereka lebih agresif karena mereka itu dengan berburu lebih aktif, mereka lebih perenang lebih aktif. Nah, bentuk fisiknya sama, cuma tempurungnya bisa beda. Nah, ini CST tidak seperti rata-rata, karena ini termaksud CST yang cerah. Bentuk fisiknya, ekornya tuh
kuku tetap sama, memiliki kuku yang panjang-panjang. Wait. Kuku yang panjang. Nah, tapi mereka itu tidak memiliki lidah seperti AST. Karena mereka cara berburunya itu lebih aktif gitu, lebih mengejar mangsa, kalau AST ini menunggu mangsa. Nah, bisa lihat bentuk fisiknya. Dari bentuk paruh kelihatan. Dan dekat gigit. Oke, bisa lihat tuh. Kalau untuk harga, mungkin untuk baby CST itu yang ukuran size 6 cm, 5 sampai 6 cm itu dihargai 300 sampai 600 ribu. Kalau untuk AST ini ukuran babynya itu dihargai 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Ini AST-nya nggak bisa diem. Kita taruh dulu. Nah, kita tes cara makannya nih. Kalau untuk CST itu ini gue kagak naruh di sini, biasanya gue tempat box container gitu ketutupan nggak kelihatan orang, mungkin dia ini stres atau gimana. Nah, ini untuk CST, lihat nih kalau dikasih makan tuh, dia ngejar nih, tuh, lebih aktif ngejar tuh. Untuk makanannya itu mereka tuh biasanya ikan kecil, udang. Nah, ini gue kasih makan udang gitu. Kalau CST begini, kalau dikasih makan tuh mereka lebih aktif tuh ngejar. Nah, dan untuk makan ini mereka berdua ini membutuhkan air. Jadi mereka itu nggak bisa makan di darat. Mereka itu kan snapping. Jadi mereka itu menyergap gitu. Nah, untuk mendorong makanannya itu mereka butuh air. Jadi kalau untuk kalian yang mau melihara mereka itu nggak bisa kalian kasih makan tuh di darat. Nggak bisa, mereka tuh butuh air untuk menelan makanannya. Kalau untuk CST lebih aktif, mereka mulai dikejar karena mereka juga walaupun dikasih ini CST ini dikasih pakan ikan hidup pasti dikejar karena memang mereka perenang yang lebih baik dibanding AST ini. Nah, tuh lihat. Nah, sekarang kita ke AST. Ini AST-nya posisi defensif ini. Nah, untuk AST itu kalau cara berburu seperti tadi mereka itu berdiam di dasar sungai. Mereka membuka mulut mereka seperti ini dan memainkan lidah cacingnya. Nah, kalau udah ada ikan yang mendekat langsung disergap. Ini coba kita kasih makan nih, mungkin nih. Nah, mungkin tadi mengira itu bukan makanan, karena kalau seperti ini nih mereka itu akan menyerang apa aja yang ada di dekat mereka karena mereka memikir ini ancaman. Tuh, kita coba nih. Untuk memelihara itu airnya itu sebenarnya untuk AST itu mereka itu bukan perenang yang handal, tidak seperti CST, makanya mereka itu biasanya tinggal di sungai-sungai bebatuan yang memudahkan mereka untuk mengambil nafas ke atas, karena mereka juga butuh nafas, ngambil nafas ke darat, ke atas nih. Silakan, nggak dimakan. Memang mereka itu lebih pemalu kalau untuk AST itu dibanding CST. Untuk kalian yang mau merah AST ataupun CST, nah untuk kasih makannya itu kalian itu nggak boleh ngasih makan ikan mas, karena sepengalaman gue waktu itu pernah gue merah AST lebih kecil saja dari ini, kurang lebih 10 cm. Itu gue kasih makan ikan mas terus lah, pokoknya setiap minggu tuh gue kasih ikan mas. Nah, tiba-tiba tuh AST itu mati. Nah, setelah gue baca-baca ternyata di dalam ikan mas itu memiliki kandungan apa gitu yang kalau terlalu banyak dikonsumsi itu menjadi racun untuk AST-nya. Nah, jadi untuk kalian lebih baik jangan dikasih makan ikan mas. Nah, bisa kalian kasih makan udang seperti gue tadi, atau ikan tuna, tapi lebih mungkin mahal kali ya. Ikan tuna itu option aja sih. Nah, lebih gampangnya itu ikan lele. Ikan lele itu untuk ukuran segini tuh bisa kalian fillet kecil-kecil, masih harus di fillet kecil-kecil. Nah, atau kalau untuk yang ukuran besar itu bisa dikasih ikan lele utuh yang seukuran pecel itu, atau ayam, paha ayam itu kalau udah gede itu nggak masalah sih, dikasih itu langsung makan. Tapi kalau untuk ukuran segini ini itu lebih baik dipotong kecil
Oke, jadi ini mungkin nggak bakal dimakan karena ini kelihatannya AST-nya itu belum terbiasa sama itunya, mungkin dia terlalu ngeliat orang kali ya, karena biasa tuh gue taruh atau tutup tuh. Dia lebih defensif, agak stres. Nah, jadi kura-kura ini itu termasuk golongan kura-kura snapping keduanya, dan berasal dari Amerika. Ini nggak ada di Indonesia, tapi tidak termasuk binatang appendix atau dilindungi karena mereka ini apa tuh di sana itu diperjualbelikan. Kita juga biasa kalau mungkin seller-seller di Indonesia ini mendapat kura ini dari impor, dari mengimportnya dari luar negeri gitu. Kalau untuk peternakan atau yang berhasil membreeding ini kura, gue nggak tahu kalau Indonesia udah ada yang berhasil atau belum. Nah, jadi untuk kalian yang mau miara lebih hati-hati aja untuk miara kura-kura ini, apalagi ini kura-kura AST ini, karena mereka itu sangat agresif. Jangan sampai kalian salah cara memegangnya, itu salah. Jadi kalau untuk memegang kura-kura ini, terutama untuk AST nih, untuk memegang AST itu, kita megang di belakangnya sini, belakang seperti ini, jauh dari mulutnya. Nah, AST ini karena makin besar itu, dia itu gigitannya itu makin kencang. Kalau untuk ukuran segini mungkin kalau untuk jari kita ini nggak putus atau mungkin retak atau berdarah aja. Tapi kalau untuk udah lebih besar, tuh jangankan jari, tangannya bisa putus. Jadi cara memegang AST itu seperti ini, bisa juga seperti ini di atas kepala, karena mereka itu nggak bisa untuk ngebelakangin kepalanya itu. Tapi paling aman sih seperti ini. Ini masih bisa ukuran segitu masih bisa dipegang seperti ini satu tangan. Kalau udah gede ini megangnya dua tangan seperti ini karena lebih berat, seperti ini megangnya. Nah, jangan megangnya itu di samping atau di, pokoknya jangan taruh jari kalian itu atau tangan kalian di depan mereka, karena mereka akan menggigit apa aja yang di depan mereka. Ini udah posisi siap sekali untuk menggigit. Nah, perbedaannya sedikit dengan CST. Itu tadi untuk AST. Nah, CST itu mereka cuma bisa dipegang seperti ini. Nggak seperti AST bisa dipegang palanya seperti ini. Karena CST itu dia lehernya itu lebih panjang dan bisa ke belakang-belakang. Lebih aktif mereka tuh. Lebih aktif. Jadi cara aman megangnya itu seperti ini. Di belakang tempurungnya dia udah. Mau sebesar apa jangan megang seperti ini tuh. Jangan megang seperti itu. Paling aman megang seperti ini udah. Jangan didekatkan, karena apalagi didekatkan banget. Paling aman seperti ini. Mungkin untuk segini jari kita masih berdarah aja, tapi kalau udah gede itu bisa patah, sebuntung dengan kita. Keduanya itu berasal dari Amerika dan bisa besar itu, ini kalau untuk CST ini besarnya tadi 40-60, kalau AST ini bisa lebih besar 60-80 cm di alam liar, dan umurnya itu mereka berdua itu bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ya oke, itu aja video dari gue tentang perbedaan CST dan AST. Nah, untuk kalian yang tertarik ya kura-kura ini, itu lebih berhati-hati aja terhadap gigitannya, dan kalau bisa itu taruhnya itu jauh dari jangkauan anak-anak, karena bahaya kan kalau anak-anak bisa ngobok-ngobok gitu, atau kura-kura diobok-obok atau digigit kan, kita kasihan, kita nggak tahu kan. Nah, lebih untuk kalian lebih safety aja. Oke, itu aja sih dari gue. Terima kasih.